Ketua IPN Jawa Tengah, sekaligus juga moderator, dan tidak lupa para rektor Universitas Jawa Tengah dan DIY Universitas Muhammadiyah, para teman-teman Angkatan Muda Muhammadiyah Jawa Tengah yang tadi diwakili oleh Bapak Anjar, juga sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah di Banyumas. Pertama, tentu kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim, bisa saling menyapa di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga saya hadir di sini sebenarnya bukan untuk mengisi sih, akan tetapi saya ingin mengimplikasikan apa yang disampaikan oleh Pak Anjar maupun Pak Kiai Haji Tafsir yang tadi, bahwa silaturahim itu harus berjalan. Tidak boleh kita memendam amarah sampai 3 hari lamanya, sehingga kita bisa saling memaafkan. Terdengar ya suaranya ya? Iya, terdengar. Oke. Ya. Saya lanjutkan, dan tentu kami berterima kasih kepada AMM yang menyelenggarakan silaturahim ini, atau halal bihalal Angkatan Muda Muhammadiyah Jawa Tengah, dengan tema memperkuat ukhuwah, menyemarakkan dakwah berkemajuan di masa pandemi COVID-19. Temanya sangat menarik. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita berbicara tentang halal bihalal. Kita berbicara tentang halal bihalal, tentu kita tidak bisa melepaskan dengan Idul Fitri. Apa saja yang perlu dilakukan di Idul Fitri? Diceritakan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Id di ajli salatil Id. Fara'a as-sabayani as-sibyani yal'abuna wa wajada sir-sabay sibyan wa tifan yabah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala lahu ma yabkika ayyuhas sabi. Wa huwa lam ya'rif annahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'ani ayyuhar rajul fa inna abi mata fi ihdal ghazawat ma'a Rasulillah wa ummi tazawwajat bi ghairi abi fa aqada dari wa akala mali fasarat kama tarani 'ariyan ja'ian hazinan dalilan. Falamma ata yaumal 'id ra'aitu sibyan yal'abuna fatasaddaq huzni fabakaitu. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amma tarda an akuna laka aban wa Aisyah umman wa Fatimah ukhtan wa Ali amman wal Husain wal Hasan wal Husain ikhwah. Faqala lahu as-sabi akaifa la arda ya Rasulullah. Fa aqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tawasala bihi ila darihi fa aqamahu wa albasahu libasal 'aid fa kharaja sabi al-'am as-sabayani. Faqala lahu as-sibyan kunta waqifan bainana al-an tabki wa ma yad'uka al-an. Faqala lahum kuntu ja'ian fasabi'an wa kuntu 'ariyan fakasaitu wa kuntu bi ghairi 'abin fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi wa Aisyah ummi wa Fatimah ukhti wa Ali ammi wal Husain wal Hasan ikhwati. Faqala lahu as-sabyan la ya laita abana matu fi tilkal ghazawat ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sengaja saya kemukakan di awal karena Anas bin Malik ini bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW ketika hendak melakukan sholat Idul Fitri. Lalu di dalam perjalanan itu beliau melihat anak-anak sedang bermain dan beliau menemukan seorang anak yang berdiri menangis. Lalu beliau bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai anak-anak? Itu menjawab, dia menjawab bahwa yang bertanya ini dia tidak tahu bahwa itu Rasulullah SAW, dan dia menjawab, bapakku meninggal dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah,
Lalu ibuku menikah lagi dengan orang lain, mereka mengambil rumahku, memakan hartaku. Jadilah aku seperti yang kau lihat saat ini, yaitu telanjang, tidak memakai pakaian, dalam keadaan kelaparan, bahkan kesedihan, dan merasa hina. Ketika tiba hari Id, aku melihat teman-teman sebayaku bermain, sehingga ketika saya melihat teman-teman bermainku ini, aku tambah sedih dan lalu menangis. Lalu Rasulullah SAW menawarkan, apakah kau mau saya jadikan anak angkat, atau apakah kamu ridho Rasulullah ini menjadi orang tuamu, dan Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai saudara perempuanmu, Ali menjadi pamanmu, dan Hasan Husain adalah saudara lelakimu. Anak itu lalu menimpali, bagaimana aku tidak senang atau mau, wahai Rasulullah. Segera Rasulullah mengambil anak itu dan membawa ke rumahnya, lalu disuruh berdiri tegak dan diberi makan, dan diberi pakaian lain, dan lalu anak tersebut keluar bermain bersama teman-teman sebayanya, dan anak-anak yang lain bertanya. Ada dua anak bertanya, kamu tadi berdiri di antara kami, sebelumnya kamu menangis, dan sekarang kenapa kamu senang sekali? Lalu anak tersebut menjawab, bagaimana saya tidak senang? Orang tuaku, saya tidak punya orang tua, sekarang Rasulullah menjadi orang tuaku, Fatimah sebagai ibuku, Ali sebagai pamanku, dan Hasan Husain sebagai saudaraku. Dan sekarang lalu anak-anak sebaya berkata, ya seandainya bapak kami wafat dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah SAW, itu artinya apa? Di dalam Ramadan, di dalam Idul Fitri yang kita kenal itu adalah kemenangan dan harusnya ada kebahagiaan. Sama halnya dengan Idul Adha. Idul Fitri maupun Idul Adha adalah kedua Id yang keduanya orang Muslim semuanya tidak terkecuali harus merasakan kebahagiaan. Siapapun itu, maka sebagai seorang Muslim kita wajib memiliki tanggung jawab untuk memberikan kebahagiaan atau mengajak berbahagia kepada saudara kita seiman. Maka di dalam syariat pun diterangkan bahwa satu orang di dalam Id harus menanggung satu orang, dua orang harus menanggung dua orang, dan seterusnya 3 orang menanggung, dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi kesedihan yang dirasakan oleh orang-orang Muslim di kala Idul Fitri. Kita tahu bahwa di dalam bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran ketika diturunkan, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul, inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war ruh, turunlah malaikat. Halo? Sudah terdengar, Gus. Ya, tadi sempat bingung, maaf. Saya teruskan bahwa turunlah ayat ini dengan membawa diturunkan tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yaitu apa? Orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu mendapatkan kebahagiaan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai muncullah fajar. Jadi makna fajar di sini bisa kita terjemahkan yaitu fajar yang setiap hari kita lalui, atau mungkin bisa kita terjemahkan, kita tafsirkan bahwa fajar ini adalah bagaimana ketika kita semua manusia makhluk dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika trompet yang kedua ditiup, sehingga makhluk semua itu dibangunkan dan di depannya melihat surga. Itu adalah kedamaian. Maka artinya apa? Ketika kita ingin
mendapatkan Lailatul Qadar yang ada di dalam bulan Ramadan itu adalah salam, kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu tidak boleh ada rasa marah di dalam dirinya sendiri maupun kemarahan kepada orang lain. Maka di dalam Islam tadi disampaikan oleh Pak Yai Tafsir bahwa kemarahan itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena apa? Kemarahan itu bagaikan orang yang tidak mendapatkan salamun, kedamaian, bahwa ketika sudah melihat surga. Kedamaian yang bersahabat, semua harus kita maafkan. Maka disitulah muncul halal bihalal. Muncul saling memaafkan. Dan inilah kehebatan ulama kita di Indonesia yang menciptakan sebuah momen halal bihalal yang tidak ada selain di Indonesia. Jadi halal bihalal di negara manapun tidak pernah kita dapatkan. Ketika kita melalui ya udah itu aja, Idul Mubarak itu aja, Eid Said gitu aja, tidak ada saling memaafkan dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia kita tahu betul, kita saling meminta maaf. Tadi disampaikan juga oleh Pak Anjar bahwa kita memiliki hakul adami, di lain kita memiliki hakullah. Tentu kita memiliki hakul adami yang harus saling memaafkan. Kembali bahwa dengan kebahagiaan itulah yang harusnya terjadi di setiap Id, di setiap hari raya Idul Fitri. Akan tetapi kita tahu pada saat ini kebahagiaan itu kayaknya atau mungkin sebagian besar kita tidak bisa merasakan kebahagiaan itu. Karena mungkin sebagian masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Jawa Tengah, sedang mengalami perubahan. Yang bekerja di industri kena PHK, yang ada di perantauan tidak bisa kumpul dengan keluarganya, yang mungkin memiliki usaha saat ini usahanya tidak bisa berjalan dengan baik, dan lain sebagainya. Yang jelas, Idul Fitri ini saya yakin ada kekurangan-kekurangan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Maka disinilah kita untuk memberikan dorongan, untuk memberikan kebahagiaan. Maka saat ini pun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Id kali ini dengan kondisi yang seperti ini. Maka ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yaitu at'imit ta'am wa afsis salam wasilil arham wa kum bil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannah bisalam. Maka berikanlah makanan, sebarkanlah salam, dan sambunglah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya apa? Memberi makan. Atau mungkin ada orang yang membantu dengan memberikan pinjaman kepada saudara-saudaranya untuk keperluan melakukan Idul Fitri. Maka di dalam Idul Fitri, apa sih yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam di dalam menghadapi Idul Fitri ini? Bukan lain adalah zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah ini bertujuan untuk memberikan kebahagiaan kepada umat manusia, umat Islam seluruhnya. Sehingga tidak ada lagi yang diketahui oleh Rasulullah SAW seperti anak kecil tadi, kelaparan, tidak memiliki baju baru, dan lain sebagainya. Akan tetapi pada kondisi seperti ini kita tidak boleh bersedih. Kita tidak boleh berkecil hati bahwa kebahagiaan itu tidak hanya kita memiliki baju baru, kita memiliki makanan yang nikmat, dan lain sebagainya. Pernah khalifah yang dipimpin, yang waktu itu khalifah yang keempat, yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa
ketika menghadapi Idul Fitri, Sayyidina Ali memakan roti yang sangat keras di hari raya. Lalu ada seseorang menyampaikan kepada beliau, "Wahai Amirul Mukminin, di hari raya kok makan roti keras?" Lalu Sayyidina Ali berkata, "Hari ini adalah hari raya bagi mereka yang diterima puasa dan ibadahnya. Dan hari raya bagi kami, bagi dia yang diampuni dosanya mendapatkan pujian terima kasih atas upaya-upayanya dan diterima amal baiknya. Hari ini bagi kami adalah hari raya. Besok juga hari raya. Hari apapun kita ketika tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya bagi kami." Artinya apa? Sayyidina Ali mengatakan bahwa hari raya Idul, hari raya buat orang Islam itu adalah sebuah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak melihat hanya di Idul Fitri aja. Akan tetapi setiap hari ketika amal ibadah kita satu hari semisal hari Syawal yang keempat ini, saat ini kita melakukan ibadah apapun mulai dari sholat subuh, lalu dilakukan mungkin dengan zikir, dilakukan lagi dengan sholat duha, dilakukan dengan bekerja, diniati dengan mencari nafkah untuk keluarga, dan seterusnya, sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya sampai malam hari menjelang tidur, dan semua amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keesokan harinya adalah hari raya. Artinya apa? Semua yang disampaikan atau yang kita lakukan ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak hanya Idul Fitri, dan itu semua hari raya yang dilakukan oleh umat Islam yang harusnya dirayakan. Begitu juga oleh Hasan Al-Basri berkata, hari apapun di mana tidak bermaksiat kepada Allah adalah hari raya. Hari apapun seorang mukmin mengisinya dengan taat, dengan zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hari raya baginya. Tadi sampaikan oleh Pak Tafsir juga tentang menyikapi bagaimana kemajuan tema tersebut, yaitu menyemarakkan dakwah kemajuan di masa pandemi COVID-19 dengan adanya silaturahim melalui online atau melalui aplikasi Zoom ini juga bagian dari menyemarakkan, memajukan bagaimana kita tidak boleh berhenti dalam hal dakwah, walaupun kita tidak boleh bertemu dengan protokol kesehatan, adanya jaga jarak, adanya social distance dan lain sebagainya, yang keseluruhannya ini mungkin kalau tidak saat ini atau di era saat ini akan kesulitan. Kalau di masa lalu, bagaimana kita bisa bersilaturahim sementara negara sudah mengumumkan kita tidak boleh bersilaturahim dengan secara offline? Mereka akan kesulitan. Mosok Arab ketemuan, berkerumun tidak boleh dan lain sebagainya. Akan tetapi saat ini, di era saat ini yang biasa kita kampanyekan dan masyarakat dunia saat ini sudah menginfokan, mendeklarasikan bahwa saat ini kita adalah di era industri 4.0 yang mana digitalisasi sudah diberlakukan. Salah satu digitalisasi saat ini adalah aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk bersilaturahim, untuk berkomunikasi, sehingga tidak menutup kemungkinan kita yang dulu mungkin jauh berada, mungkin saudara kita ada di negara Saudi atau di negara Mesir sedang melakukan studi belajar, yang ada di negara Syria atau negara-negara yang lain, Australia dan lain sebagainya, mungkin kemungkinan kalau zaman dulu kita akan sulit untuk berkomunikasi lewat surat, mungkin tidak tepat waktunya, surat dilayangkan sudah lebih atau lewat dari Idul Fitri atau sebaliknya. Nah, akan tetapi saat ini dimudahkan sehingga umat Islam saat ini harus segera move on, harus segera bagaimana mengatasi COVID-19 ini dengan kebaikan. Maka apalagi kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa setiap kesusahan itu pasti ada kebahagiaan atau kemudahan. Setiap kesusahan pasti ada kemudahan, dan itu diulangi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 2 kali. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Dengan adanya COVID-19 ini tentu disertai, bukan kemudian hari, akan tetapi disertai ma'al. Ma'al itu menunjukkan bahwa setiap kesusahan itu pasti ada kebahagiaan. Sama halnya ketika kita belajar, kita macam-macam dan sebagainya. Apakah ini kesedihan aja, kesusahan aja? Tidak. Di dalam belajar pun kita akan menemukan, oh ternyata ada sejarah yang membahagiakan. Mungkin yang kita lihat dalam sejarah Nabi dengan seperti ini muncul, oh hati saya lebih berbahagia karena bisa mentaati atau mengikuti sejarah Rasulullah, mengikuti apa yang disampaikan Rasulullah, sehingga hati kita mendapatkan kebahagiaan di dalam kesusahan tersebut. Artinya kesusahan jerih payah yang kita usahakan untuk mencari kebahagiaan itu. Nah, sama halnya dengan adanya COVID-19 ini. Mungkin kayak kemarin menjelang Idul Fitri, kalau mungkin tidak ada COVID, akhirnya tidak muncul adanya aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Tidak terfikirkan. Kalau aplikasi mungkin sudah ada, akan tetapi belum terfikirkan sama sekali oleh kita semua. Saya bisa mengisi acara acara rutinan oleh teman-teman mahasiswa atau pelajar yang ada di Jordan. Mereka mengadakan setiap minggu Ramadan, setiap hari Ahad mengadakan kajian, setiap hari Sabtu mengadakan kajian di Kedutaan Republik Indonesia, yang mungkin waktu itu diisi oleh staf atau dari dosen-dosen atau dari orang-orang yang ada di Jordan aja. Akan tetapi dengan adanya COVID-19 sehingga muncul aplikasi Zoom dan lain sebagainya, akhirnya apa? Mereka bisa mendatangkan yang mungkin kalau tidak ada COVID-19 akan sulit mendatangkan pembicara-pembicara dari negara Indonesia. Ini akan mudah. Nah, dan di bulan Syawal ini pun saya juga berterima kasih, ada salah satu guru saya yang ada di negara Suriah, yaitu Syekh Rojab, Syekh Muhammad Rojab Dib. Beliau akan memberikan pengajian terhadap murid-muridnya yang ada di Indonesia dengan menggunakan aplikasi Zoom dan lain sebagainya. Ini adalah kemajuan. Nah, inilah yang harus kita tangkap, bahwa kemudahan ini yang mungkin juga lebih meringankan beban. Biasanya kalau kita mendatangkan butuh akomodasi dan biaya yang tinggi, akan tetapi dengan adanya pandemi ini kita harus bersyukur bahwa ternyata kita diberi kemudahan saat ini untuk belajar. Saat ini pun kalau kita tidak ada COVID-19, mungkin mengumpulkan rektor-rektor se-Indonesia, Jawa Tengah dengan AMM ini akan kesulitan. Mulai dari Banyumas, ada dari Semarang, Solo, Jogja, dan lain sebagainya, Salatiga, dan lain sebagainya, mungkin akan kesulitan. Akan tetapi dengan adanya Zoom ini, kita bisa bersilaturahim, bisa langsung ketemu, bisa saling menyapa, saling mengisi, dan lain sebagainya. Inilah yang harus kita syukuri. Maka memang di kehidupan umat Islam selalu dibarengi adanya syukur dan adanya ibadah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa iyyakum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.